Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 1 Februari 2026, yang saya mendengar firman Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat yang ke-40. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta atas Kristus, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang bergereja, khususnya pada hari ini Minggu, itu tanggal 1 Februari 2006, dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan, Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Israel ini jahat di mata Tuhan. Mereka tidak takut Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Ya. Jadi Tuhan serahkan orang Israel ke tangan Midian supaya dibantai, dihajar. Karena mereka tidak takut Tuhan. Jadi Tuhan pakai orang Midian untuk menghajar bangsa Israel. 7 tahun lamanya. Jadi lama 7 tahun. Ya. Orang Israel diserang oleh orang Midian. Ayat yang kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi orang Israel tinggal di gua-gua, di kubu-kubu, karena takut kepada orang Midian. Ya. Selama 7 tahun. Ya. Jadi kalau kita tidak takut Tuhan, kita seperti mereka, orang Israel, ya, dihukum oleh Tuhan. Ya, tujuannya supaya bertobat. Makanya Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, tidak usah tunggu hari-hari mati dulu baru tobat. Lewat itu. Kemudian di ayat 3, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatang mereka. Jadi orang Israel menabur, ya, datanglah orang Midian, ya, orang Amalek, ya, memerangi orang Israel, ya, supaya tambah susah lagi. Ini penghukuman pada dalam saudara. Ya, sudah dihukum, kurang makanan, ya, mati sia-sia. Akibatnya karena tidak takut Tuhan. Di ayat yang keempat, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan musnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ya, domba pun, keledai pun tidak. Ya, diambil oleh orang Midian. Ya, saudara. Jadi hukumannya luar biasa. Ya. Kemudian di ayatnya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu bersuruh orang Israel kepada Tuhan. Ya, jadi bersuruhlah orang Israel kepada Tuhan karena sudah melarat, sudah miskin, jatuh miskin, ya, kaya jadi miskin, jadi melarat. Akhirnya mereka bersuruh kepada Tuhan. Ya, itulah pertobatan mereka. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi Tuhan pakai Gideon, tujuannya untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya, dari kutuk nenek moyang, ya, dari roh jahat. Tujuannya berbalik kepada Tuhan.
Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi Tuhan mengutus Gideon untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian, supaya mereka ingat akan Tuhan tiap hari, bahkan sampai hari ini. Ayat yang ke-17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Jadi Gideon minta tanda kepada Tuhan, dan Tuhan kasih dia tanda untuk menguatkan imannya kepada Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah. Itulah Tuhan kita, tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, yaitu Yesus Kristus. Ayat 40, dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan mulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Jadi mulai ada embun di sana. Jadi Tuhan bisa mengubah kekeringan, bisa juga diubah jadi embun lagi. Artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Bergaullah dengan Tuhan senantiasa. Tetaplah berdoa dan ucap syukur. Efesus 5:20. Bersyukurlah kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus di dalam segala. Jadi khususnya hari Minggu ini kita bersyukur. Kita gereja dan memuji membesarkan nama Tuhan di tempat kerja kita masing-masing. Yaitu tanggal 1 Februari 2006. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat 40. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.